Azibih, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri akan memberikan balasan, ya, tanpa perantaran malaikat dan seterusnya. Maka akulah yang akan memberikan balasan sendiri terhadap puasa ini. Sejarah puasa diwajibkan pada kaum muslimin itu ketika pada tahun 2 setelah Nabi Hijrah. Jadi ketika Nabi Hijrah dari Mekah ke Madinah, pada tahun keduanya maka Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah. Siapa yang tahu? 183. Siapa yang tahu bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ini perintah, ya, surah ini turun Al-Baqarah di Madinah. Ketika turun perintah ini, maka umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Maka Allah menyuruhnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu semua untuk berpuasa. Asyam, berpuasa. Ya. Dilanjutkan ayat itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu juga. Kita jangan iri karena umat-umat terdahulu juga disuruh berpuasa. Bukan kita saja disuruh berpuasa. Maka umat-umat juga terdahulu juga disuruh oleh Allah untuk berpuasa. Untuk apa puasa itu sebenarnya? La'allakum tattaqun. Jadi akhir daripada puasa ini untuk membentuk jiwa-jiwa kita yang taat, jiwa-jiwa kita yang patuh terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu akhir daripada puasa ini, ya, kita membentuk jiwa kita yang patuh, yang taat. Jiwa kita ini ingkar, ya. Kenapa? Jiwa kita ini, ya, dimasuki oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang membuat kita kadang-kala ingkar. Ya. Pada tahun 2 setelah Hijriah itu, ya, terjadilah peristiwa besar juga, yaitu perang Badar. Bayangkan, peristiwa perang Badar terjadi pada waktu itu. Dan perintah puasa juga terjadi pada tahun itu juga, bebarengan. Jadi ketika terjadi perang Badar 313, ya, dalam sejarah SKI, sejarah kebudayaan Islam, 313 lawan 1003 kali. Artinya apa? Umat Islam yang waktu itu, ya, baru mulai 2 tahun, baru konsolidasi di Mekah, di Madinah itu 2 tahun, turun perintah puasa. Dan pada waktu itu juga terjadi penyerangan dari kaum musyrikin, ya, menyerang dia. Terjadilah peperangan di suatu bukit yang namanya ada sumur Badar, disebut dengan peperangan Badar.